Saat membaca komentar seperti ini, mungkin sebagian orang menganggapnya biasa. Tapi sebenarnya, komentar-komentar tersebut adalah bentuk victim blaming, yaitu menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya. Pertanyaannya, mengapa pola pikir seperti ini bisa terus muncul di masyarakat? Halo, perkenalkan nama saya Hilda Madiana Aisyah. Saya berkuliah di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Pada video ini saya akan membahas fenomena victim blaming terhadap korban kekerasan seksual di media sosial melalui perspektif sosiologi komunikasi, khususnya menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, serta konsep representasi dari Stuart Hall. Di era digital, media sosial telah menjadi ruang utama masyarakat untuk memperoleh informasi dan memberikan pendapat. Sayangnya, ketika muncul berita mengenai kekerasan seksual, tidak sedikit komentar yang justru menyalahkan korban. Misalnya, korban dipersalahkan karena pakaian yang dikenakan, waktu ia berada di luar rumah, atau cara ia bergaul. Padahal, fokus utama seharusnya adalah tindakan pelaku, bukan menyalahkan korban. Fenomena ini dikenal sebagai victim blaming dan masih sering ditemukan dalam ruang digital. Fenomena ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam materi perkuliahan, survei pengalaman hidup perempuan nasional menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan berusia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Selain itu, catatan tahunan Komnas Perempuan mencatat sebanyak 24.472 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan sepanjang tahun 2025. Dengan kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi salah satu bentuk yang menonjol. Fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter R. Berger dan Thomas Luckmann. Menurut teori ini, realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi yang berlangsung terus-menerus. Media memiliki peran penting dalam membentuk realitas tersebut. Ketika masyarakat terus-menerus melihat narasi yang mempertanyakan pakaian korban, perilaku korban, atau bahkan menyalahkan korban dalam pemberitaan maupun komentar media sosial, lama-kelamaan cara berpikir tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Inilah yang disebut sebagai konstruksi sosial. Bukan karena perilaku itu benar, tetapi karena terus diulang hingga dianggap normal. Analisis tersebut diperkuat oleh konsep representasi dari Stuart Hall. Menurut Hall, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna tentang laki-laki dan perempuan. Jika media terus menggambarkan perempuan sebagai pihak yang harus menjaga dirinya sendiri agar tidak menjadi korban, sementara tanggung jawab pelaku kurang disorot, maka masyarakat dapat membangun pemahaman yang keliru bahwa korban ikut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Media sebenarnya juga dapat menjadi bagian dari solusi. Melalui konten edukatif, kampanye kesetaraan gender, serta penyebaran informasi yang berpihak pada korban, media dapat membantu mengurangi budaya victim blaming. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi media agar lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah menyalahkan korban tanpa memahami fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, media dapat menjadi ruang yang lebih aman bagi semua orang. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara masyarakat memandang gender dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna media, tetapi juga harus menjadi pengguna yang kritis dan bertanggung jawab. Dengan menghentikan budaya victim blaming dan mendukung korban, kita turut menciptakan ruang digital yang lebih aman, adil, dan setara. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.